Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Cahya Utomo dalam kuliah cerdas bersama PGSD UMS. Episode kali ini kita akan membahas tentang rumus membaca data atau referensi. Fungsi baca data atau lookup merupakan fungsi yang digunakan untuk merujuk suatu nilai dalam suatu lokasi tertentu. Nah, dalam fungsi lookup ini terdapat dua syarat. Yang pertama, syarat yang itu adalah membutuhkan dua tabel, tabel inti dan tabel bantu. Yang kedua, itu adalah syarat antara tabel inti dan tabel bantu memiliki dua nilai yang sama, karena kita akan merujuk pada salah satu tabel seperti itu. Fungsi baca data yang paling sering digunakan itu adalah fungsi VLOOKUP atau vertical lookup, dan juga yang kedua itu adalah HLOOKUP atau horizontal lookup. Sama seperti namanya, vertical lookup itu adalah membaca data dari baris paling atas ke baris paling bawah. Sedangkan horizontal lookup itu membaca data dari kolom sebelah kiri menuju kolom yang sebelah kanan. Kedua adalah tabel intinya. Nah, di dalam tabel bantu, di sini bentuk tabel bantu HLOOKUP itu sendiri itu berbentuk vertikal. Jadi, judul tabel bantunya berada di sebelah kiri, lalu data di sebelah kanan. Nah, di sini ada datanya. Lalu syarat yang kedua itu adalah antara tabel bantu dan tabel inti harus memiliki kode yang sama, istilahnya kata yang sama atau kalimat yang sama, seperti itu. Untuk contoh ini saya gunakan adalah kategori yang sama, yaitu ada kategori K01, K02, lalu K03 untuk kategorinya. Nah, di sini juga di tabel inti ada K03, K02, dan K01. Jadi harus ada yang sama antara tabel inti dan tabel bantu. Kita langsung saja di sini menuliskan sintaknya, dimulai dengan kata sama dengan, lalu di sini HLOOKUP, kurung buka, lookup value. Lookup value di sini, yang dimaksud dengan lookup value adalah kategori yang akan kita cari atau kategori yang sama antara tabel inti dan tabel bantu, yaitu adalah berada di sini. Atau bisa kita tuliskan secara langsung. Di sini adalah selnya E11. Nah, kemudian titik koma, lalu tabel array, sintak yang kedua atau selanjutnya. Tabel array di sini yang dimaksud adalah tabel bantunya. Gitu ya. Tabel bantunya di sini, dan kita cukup menuliskan isian datanya saja, tidak bersama dengan judulnya. Jadi mulai dari B3, kita tuliskan B3, kemudian titik 2 sampai D5 di sini ya, D5. Nah, supaya tidak berubah-ubah datanya, kita kunci dengan menekan tombol F4. Nah, lalu bagian depannya juga kita kunci dengan menekan tombol F4 seperti ini. Nah, kemudian titik koma. Kemudian selanjutnya sintak selanjutnya adalah row index number. Di sini ya, row index number itu mengartikan bahwa data yang akan diinputkan di dalam kolom ini itu data yang mana dari tabel bantunya atau baris kemananya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini kita akan memasukkan data diskon. Diskon 15, 10, sama 5% ini saya mau memasukkan ke dalam tabel inti yang di sebelah diskon ini. Gitu ya. Maka kita perlu menghitung baris keberapa si diskon ini dari tabel ini. Kita coba hitung. Ini untuk tabel yang pertama itu adalah kode. Baris yang kedua itu adalah kategori. Kemudian baris ketiga itu adalah diskon. Maka kita perlu menuliskan angka 3 sebagai penunjuk baris ketiga di dalam tabel array-nya. Oke. Setelah itu titik koma dan range lookup-nya bisa pilih false di sini. Setelah itu kurung tutup, klik enter.
Nah, di sini akan langsung muncul hasilnya. Kita tarik ke bawah untuk semua tabel atau semua data. Nah, ini kita cocokkan kembali. Apakah benar antara diskon dengan kategorinya? Misalkan di sini majalah Autopil. Di sini dikategorikan K3. K3 itu di tabel bantu adalah majalah. Diskonnya 5%. Dan di sini sudah 5%. Berarti sudah benar. Kemudian di sini ada rumus Excel. Kategorinya K1. K1 itu berbentuk buku, diskonnya 15. Maka di sini diskonnya 15 sudah benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke rumus yang VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini sama seperti HLOOKUP, yaitu rumus membaca data. Perbedaannya di sini adalah tabel bantunya berbentuk vertikal atau menurun ke bawah. Jadi, judul tabelnya berada di atas, data-datanya berada di bawahnya, seperti itu. Jadi, perbedaannya yang tadi HLOOKUP itu ke samping kanan datanya, kalau yang VLOOKUP datanya ke samping bawah atau ke bawah, seperti itu. Nah, untuk sintaknya itu sama seperti HLOOKUP, diawali dengan sama dengan, kemudian dituliskan VLOOKUP, kepanjangan dari vertical lookup, kurung buka, lookup value sama seperti tadi ya, kemudian table array juga masih sama. Nah, dan yang ketiga ini ada kolom index number. Di sini berbeda dengan yang HLOOKUP. Kalau HLOOKUP tadi adalah row index number, kalau di sini adalah kolom index number. Nah, itu menandakan bahwa si VLOOKUP ini menggunakan kolom, bukan baris. Lalu yang terakhir masih sama, range lookup. Kita praktekkan di sini sama. Di sini ada tabel bantu, ada tabel inti. Di sini ada data penjualan. Kita cari sama dengan. Kemudian sintak yang pertama tuliskan VLOOKUP-nya, VLOOKUP, lalu kurung buka. Lalu ada lookup value adalah kategori yang akan kita cari di tabel inti, yaitu sama di sel ke L11. Ini kita tuliskan L11. Lalu titik koma, table array-nya mulai dari sini. H4, kolom ketiga berisi diskon, maka kita tulis 3 karena akan menginputkan nilai diskonnya. Lalu titik koma, lalu pilih false, lalu kurung tutup. Kemudian klik enter, lalu tarik ke bawah biar datanya semuanya terlihat. Nah, ini ya, sama seperti tadi, kita cocokkan lagi. Kategori K3, di sini majalah, diskonnya 6%, seperti itu. Kalau yang di sini ada belajar Microsoft Excel, kategori K1 buku, itu diskonnya 15%. Nah, ini sudah cocok ya semuanya. Demikian pembahasan tentang rumus lookup. Sampai jumpa episode berikutnya dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Saya Arif Cahya Utomo undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.